masih di dalam kondisi ibadah online, ibadah di rumah masing-masing, tapi mari tetap semangat, tetap bersukacita untuk memuji Tuhan. Kakak mau bertanya sekali lagi, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Ya, kakak mau tanya, hari ini selain hari Minggu, hari apa ya? Iya, hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, mungkin di antara adik-adik bertanya, Kak, Tuhan Yesus kok setelah 3 hari dia baru bangkit? Nah, itu tak perlu dipertanyakan ya. Yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit dan dia rela mati karena dia sangat mengasihi kita. Yang seharusnya kita loh yang harus dihukum, kita lah yang harus menanggung penderitaan Tuhan Yesus, tetapi itu tidak kita alami karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Sungguh sukacita kan adik-adik? Tuhan Yesus sudah mati dan dia bangkit untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena itu, mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai, kita mau katakan bahwa anak Allah Yesus namanya. Jadi ada harapan, ada sukacita, ada kemenangan bagi kita. Ibagas gorani na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing sito palangit pakon tanoon. Amin. Oh hamatean, ijado hamonanganmu, oh hamatean, ijado sorotmu, tapi terima kasih mabanine bata napamonang hita marhite Tuhata Yesus Kristus martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, terima kasih mabamu
halani domma italuhon ham hamatean dosa pakon simbolis in marhitei parpuhoonmu seng bema biar hanami mandopakon hamatean domma itu guham hanami humbani hagolapan hubani haliharon janai paluaham hanami humbani hamatean hubani haguluhan rajai anjaha pargogoi hamma hanami marhite tonduimu ase bagas hapur sayaon namanggolu apa pambalosyon nasib tong hanami mamuji pakon manombaham Tuhan Yesus si parmonang. Amin. Jadi kita akan mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa dihafal ya ayat hafalan di rumah. Tapi sebelumnya kita akan mendengar ujian kesaksian dari teman-teman kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
sekalian, hari ini, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin, menolong kita untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Mari adik-adik, lipat tangannya, duduk dengan baik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami kehidupan. Kepada kami guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, yang mana sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, tentang kebangkitan-Mu, hari kebangkitan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau sudah menang, sudah Engkau kalahkan maut dan membawa kami kepada jalan yang benar. Bukakan hati pikiran anak-anak kami supaya mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Bagi orang tuanya yang hadir juga di tengah-tengah mereka, Tuhan Engkau juga memberkati orang tuanya. Pimpin anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkuasa di dalam diri hamba-Mu ini yang mau menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita masing-masing. Coba siapa semuanya punya Alkitab di rumah kan? Alkitabnya jangan dibiasakan disimpan di tempat, tapi dibuka selalu. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lukas. Lukas, ayo siapa namanya Lukas? Ada namanya Lukas. Puji Tuhan. Ya, Lukas berapa Kak? Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ayo adik-adik, sudah dibuka? Ya. Yaitu tentang apa? Tentang kebangkitan Yesus. Sebelum kakak bercerita, saya mau baca dulu. Sama-sama ya adik-adik. Adik membaca di rumah, kakak membacanya di sini. Kita baca mulai kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja
Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ya adik-adik, itu isi firman Tuhan yang mau kita dengar, yang mau kakak terangkan kepada adik-adik. Adik-adik, sebelum masa COVID-19, kita selalu kalau memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kita selalu pergi ke gereja pagi-pagi ya adik. Ngapain? Iya, cari telur Paskah. Telur Paskah yang sudah disediakan kakak-kakak guru sekolah minggu, yang mana disembunyikan di setiap sudut atau di mana untuk kamu cari. Tetapi sekarang kita nggak melakukannya ya adik-adik, karena masih ada pandemi COVID. Ya, kita masih juga ibadah online, live streaming. Adik-adik, apa isi daripada cerita kita? Apa maknanya? Apa tujuannya daripada khotbah kita pada hari ini? Siapa yang berangkat pagi-pagi ke kuburan? Kita kan sudah mendengar tentang bagaimana Yesus sudah disalibkan. Dia menderita, dia tidak melawan. Walau dia diejek, dia diludahin, sampai dia dibawa ke Golgota dan disalibkan. Dia tetap menyerahkan dirinya semua kepada Bapanya di surga. Akhirnya pada hari Jumat sudah sore mau menjelang Sabat, Yesus sudah meninggal. Lalu Yesus diturunkan dari kayu salib dan diminta seorang orang kaya mayatnya, yaitu bernama Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus inilah yang mengapani mayat Tuhan Yesus, yang membalut Tuhan Yesus dengan kain yang mereka beli. Lalu adik-adik, sewaktu Tuhan Yesus dikubur, ada perempuan-perempuan yang melihat bagaimana cara menguburkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, lalu perempuan ini karena mereka juga pada waktu itu tidak sempat untuk juga membuat rempah-rempah daripada untuk tubuh Tuhan Yesus supaya jangan terjadi pembusukan, ya, mereka berencana hari Minggunya pagi-pagi untuk pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Lalu berangkatlah mereka ini, ada beberapa perempuan. Siapa dia? Maria Magdalena dari Magdala, Maria ibu Jakobus, Yohana, ada lagi Salome dan sebagainya. Ada mereka berapa orang. Selagi mereka tuh berjalan mau menuju ke kuburan adik-adik, mereka bercerita sesama mereka, iya, nanti kalau sampai kita ke kuburan, kan kita lihat kuburannya sudah ditutup dengan batu besar. Bagaimana kita membukanya? Siapa yang mau membantu kita membukanya? Karena batu itu sungguh berat. Itulah pemikiran ibu-ibu pengikut daripada Tuhan Yesus ini. Lalu sampailah mereka di kuburan. Apa yang terjadi adik-adik? Iya, yang terjadi, kuburan sudah terbuka. Batu yang begitu besar sudah tersisih. Mereka heran, siapa yang membukanya? Lalu mereka bergegas-gegas pergi masuk ke dalam kuburan. Apa yang mereka lihat? Tinggal kain kapan. Lalu adik-adik, mereka masuk ke dalam kubur. Apa yang dilihat ibu-ibu perempuan tadi? Mereka melihat kain kapan Tuhan Yesus sudah tergeletak di situ adik-adik. Mereka pun heran. Tetapi tiba-tiba ada cahaya. Ada dua orang dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Apa dikatakan mereka kepada perempuan ini? Apa yang kamu cari? Dia sudah tidak ada di sini.
Seperti ayat berapa itu adik-adik? Apa dikatakan? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya waktu di Galilea. Itulah yang dikatakan. Siapa yang dua orang itu adik-adik? Malaikat. Malaikat datang dan dia mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya adik-adik. Barulah mereka teringat bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, dia akan disalibkan, dia akan menderita, dia akan dikuburkan, pada hari ketiga dia akan bangkit. Luar biasa kasih Tuhan Yesus, ya, kasih Allah Bapa kita yang maha dasar sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Siapa Tuhannya yang bisa bangkit dari kematian? Adalah Tuhan kita. Tuhan kita sebagai juru selamat. Lalu adik-adik, setelah mereka mendengar perkataan daripada malaikat tadi, mereka pun bergegas pergi mau menjumpai teman-temannya. Karena murid-murid Tuhan Yesus masih berkumpul di dalam satu tempat. Lalu mereka bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Apa dikatakan oleh perempuan pengikut Tuhan Yesus ini? Dia mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di kuburan. Apa reaksi mereka? Apa reaksi daripada murid-murid Tuhan Yesus? Mereka tidak percaya. Masa bisa bangkit? Mereka harus melihat. Itulah kita terkadang. Kita harus melihat baru kita percaya. Lalu Simon Petrus masih juga kurang percaya. Dia pergi lari ke kuburan. Apa yang dia lihat di kuburan juga sama yang dikatakan oleh perempuan tadi. Nah adik-adik, apa maknanya yang akan kita ambil dari cerita, dari khotbah kita, dari firman Tuhan kita pada hari ini? Yaitu adik-adik, kemenangan sudah di tangan kita. Kemenangan, Yesus sudah bangkit. Dia mengalahkan dosa kita. Dia menghapus dosa kita semuanya. Dosa kita yang sekarang, akan datang yang lalu, sudah selesai semua dibuat Tuhan Yesus. Jadi apa alasannya lagi mau kita perbuat? Lakukanlah yang baik. Yesus sudah melakukan yang terbaik bagi manusia. Yesus sudah memenangkan manusia. Yesus sudah menghubungkan kita dengan Bapaknya yang di surga. Puji Tuhan. Kita menjadi anak-anak tebusannya. Jadi adik-adik, mulai sekarang mari kita iman kita kepadanya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Andalkan Dia di dalam hidupmu. Kelakuanmu yang tidak baik selama ini, mari kita ubah. Aku ingin jadi anak Tuhan. Aku menjadi pengikut Kristus. Harus pasti tidak ada mudah-mudahan di dalam orang Kristen. Kita pasti dimenangkan oleh Tuhan. Kita adalah pengikut Tuhan. Nah adik-adik, itulah cerita kita pada hari ini, yaitu tentang Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah memenangkan kita. Paskah, pesak bahasa Latinnya, yaitu ada pengharapan baru yang akan kita rasakan di dalam hidup kita. Kita hidup baru, ibaratkan sebuah biji yang ditanam. Tetapi kita menunggu dia belum tumbuh, tapi kita yakin dia akan bertumbuh. Kita juga akan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, salam kemenangan buat kita semuanya. Salam kebangkitan. Tuhan kita, Juru Selamat kita sudah menang, sudah bangkit. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kedamaian kepada kami Tuhan.
Terlebih kami anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan bagaimana tentang kebangkitan-Mu Tuhan, mengalahkan maut. Dan Engkau bangkit di antara orang mati. Kami percaya, sungguh-sungguh percaya kepadamu, Engkaulah juru selamat. Bimbing kami Tuhan untuk selalu taat, selalu setia, merubah semua kelakuan kami yang tidak baik menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga buat orang tua anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati mereka, berikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa pada pagi hari ini untuk anak-anak kami, kalau ada yang terbaring sakit Tuhan, kami serahkan anak kami ini ke tangan-Mu. Engkau menjamah mereka, baik orang tua mereka juga Bapa, mencukupkan berkat bagi mereka Tuhan, untuk memberi anak-anaknya makan dan minum Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih masa pandemi corona ini Bapak, kami serahkan semua kehidupan kami. Ajari kami untuk setia mengikuti protokol kesehatan, agar hidup ini dapat kami jalani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan kepadamu. Amin. Riak maita mangatohon tonggo hamba panami. Hamba panami naina goriatas, saya nama pasing magoranmu, saya rohma arajanmu, saya saut maharusuni buhurmu, ina goritongahon songan nagoriatas. Berehama benami sadarion aguluan ari-ari, sasapama dosa nami, songon panasap nami bani halak namar dosa dopakanami. Ulang boban hama nami upar lajoan, palu hama nami humbani pangago, ay hamdo simada harajaon, pakon agogohon, apa sangapon sadokani dokani. Amin. Hidup ni urni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ate nini bata Bapa, pakon persoaran ni tondi na pasing maka somani hita ganupan. Amin. 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 Ya adik-adik, nah sekarang kakak mau bikin tugas. Mau nggak dikerjain? Mau ya? Orang kakak lihat selama ini bagus-bagus tugasnya, baik-baik semuanya, pinter-pinter, cerdas. Apa tugasnya kak? Baik, hanya 2 saja. Pilih mananya yang 2 ini. Yaitu yang pertama, menghias telur. Ya, hias telurnya yang sudah masak. Lalu kirim nomor WA kita selalu. Yang nomor 2 ada lagu Simalungun. Lagunya begini, nanti cari di dalam buku Haleluya ya. Domata luhamadean iban Tuhan Yesusin. Ayo cari ya. Nomor berapa? 1 ayat saja. Oke, mau kerjakan? Selamat bekerja untuk adik-adik. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kakak mengingatkan, tadi kan kita sudah mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh dikumpulkan melalui bendahara kuliah atau bendahara sektor, atau juga kepada kakak guru sekolah minggunya. Boleh dikumpul, nanti kalau ke gereja boleh dikumpulkan ya. Oke, kami mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Paskah. Sampai ketemu ibadah kita minggu depan. Yesus memberkati.